Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Tabik pun. Jumpa lagi dengan kami dari KPP Pratama Bandar Lampung 1 dalam kegiatan live IG. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan terkait tata cara pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi 1770 SS dan 1770 S. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahunnya di bulan Januari sampai dengan Maret adalah masa atau waktu bagi orang kawan pajak orang pribadi yang menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, mungkin karena ini setiap tahunnya hanya sekali setahun dilaksanakan, mungkin kawan-kawan pajak mungkin sedikit agak lupa bagaimana tata cara pelaporannya. Maka pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan mengenai tata cara pelaporan. Tapi untuk kali ini kita akan lebih spesifik ke pelaporan terkait formulir 1770 SS dan 1770 S. Nah, apa sajakah perbedaan antara 1770 SS dan 1770 S? Nah, seperti kawan pajak dapat lihat bahwa terkait 1770S hanya digunakan bagi kawan pajak yang penghasilan brutonya kurang dari 60 juta selama 1 tahun. Jadi ingat ya kawan pajak, penghasilan bruto kurang dari 60 juta selama 1 tahun dari penghasilannya selain dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, sementara untuk 1770S adalah di atasnya 60 juta. Jadi bagi kawan pajak menerima penghasilan bruto di atas 60 juta, maka akan menggunakan formulir 1770S. Sementara untuk kawan pajak yang di bawah 60 juta, penghasilan brutonya akan menggunakan formulir 1770SS. Nah, kemudian dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan nih kawan pajak sebelum memulai pelaporan kawan pajak sekalian? Hal-hal yang perlu dokumen yang perlu disiapkan seperti ini bahkan adalah bukti pemotongan pajak yang kawan pajak terima atau daftar penghasilan, daftar harta dan utang, daftar tanggungan keluarga, EVIN, dan dokumen terkait lainnya yang berhubungan dengan penghasilan kawan pajak yang peroleh di tahun pajak sebelumnya. Dokumen ini yang perlu kawan-kawan siapkan atau kawan kumpulkan terlebih dahulu sebelum melakukan pelaporan perpajakan. Nah, kan situ ada kata EVIN. EVIN ini apa ya? EVIN itu adalah rangkaian Electronic Identification Filing, yang mana itu digunakan jika kawan pajak sewaktu mau mengakses DJP online, situs DJP online, kawan pajak lupa kata sandi yang kawan pajak buat. Seperti kita tahu bahwa pelaporan itu sekali setahun, jadi kemungkinan mungkin kawan pajak ada lupa, maka diperlukan EVIN. Nah, misalkan kawan pajak juga lupa EVIN-nya, maka kawan pajak wajib untuk menyampaikan permohonan EVIN ke KPP terdaftar. Persyaratannya itu seperti formulirnya, kemudian alamat email dan nomor HP yang aktif sekarang, kemudian fotokopi KTP atau KITAS bagi warga negara asing, dan fotokopi NPWP. Nah, untuk pengajuan ini mungkin kawan pajak bisa melalui email atau melalui WA, nomor layanan WA yang telah disediakan oleh KPP terdaftar, atau bisa melalui pos, atau mungkin bisa datang langsung kalau kawan pajak masih berdomisili di satu daerah yang sama dengan KPP-nya. Begitu kawan pajak sudah punya EVIN atau tahu passwordnya, kita akan akses ke situs DJP online. Nah, situs DJP online seperti ini tampilannya kawan pajak, yang untuk di bagian atas tampilan atas itu adalah situs versi mobile, dan untuk di bagian bawah itu adalah versi desktop. Jadi silakan kawan pajak lihat, versi mobile dan desktop tidak terlalu berbeda, mungkin hanya sekedar tampilan saja yang lebih, kalau mobile untuk lebih dipermudah atau disederhanakan dari tampilan desktopnya. Nah, disinilah kawan pajak silakan masukin NPWP dan kata sandi jika tahu, dan kode keamanannya.
Nah, jika kawan pajak tadi saya sampaikan lupa kata sandinya, situ ada menu lupa kata sandi. Nah, silakan kawan pajak klik itu terlebih dahulu, kemudian akan diarahkan untuk untuk mengubah kata sandi. Nah, pengubahan kata sandi ini perlu EVIN yang tadi saya sampaikan. Maka dari itu, EVIN ini sebaiknya disimpan oleh kawan pajak kalau bisa di handphone atau di tempat yang kawan pajak bisa akses kapanpun dan dimanapun. Nah, begitu kawan pajak berhasil untuk mengakses atau login ke akun DJP online kawan pajak, maka tampilannya akan seperti yang di bawah. Ini adalah halaman depan dari akun DJP online kawan pajak sekalian. Di situ ada menu informasi, menu profil, menu bayar, lapor, dan layanan. Nah, untuk menu pelaporan kita akan kita pilih di menu lapor kawan pajak sekalian. Ketika kawan pajak mengklik menu lapor, maka kawan pajak akan diarahkan ke tampilan pemilihan metode pelaporan, apakah melalui e-form atau melalui e-filing. Nah, kawan pajak pilih melalui e-filing. Nah, setelah pilih melalui e-filing, maka akan tertampil lagi tampilan menu, yang mana di situ ada arsip SPT, buat SPT, beban. Nah, silakan kawan pajak klik buat SPT. Nah, setelah kawan pajak menginput buat SPT, maka akan tertampil beberapa pertanyaan. Biasanya akan ada muncul 3 pertanyaan, yaitu apakah Anda melakukan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apakah melakukan pisah harta suami istri, dan apakah penghasilan bruto yang diterima kurang dari 60 juta selama 1 tahun. Nah, secara umum biasanya untuk karyawan atau ASN biasanya akan tampilannya seperti ini. Nah, khusus untuk pertanyaan ketiga, tolong dicek kembali di laporan atau di bukti potong atau di bukti pemotongan atau di bukti pemungutan yang kawan-kawan pajak terima dari pemberi kerja. Apakah di situ penghasilan bruto yang tercantum di atas 60 juta atau di bawah 60 juta. Nah, jika di bawah 60 juta maka pilih iya. Nah, setelah itu akan diarahkan lagi ke tampilan untuk memilih tahun pajak kawan pajak yang dilaporkan. Berarti untuk tahun 2023 adalah masa untuk pelaporan pajak tahun 2022. Silakan pilih tahun 2022, kemudian klik selanjutnya. Nah, kalau untuk tampilan ini adalah tampilan 1770 SS, yang mana seperti tadi kami sampaikan bahwa ini atas penghasilan kawan pajak yang di bawah 60 juta selama 1 tahun. Nah, di sini tampilannya lebih sederhana, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian A, yaitu bagian penghasilan. Nah, di poin 1 ini adalah jumlah penghasilan bruto yang kawan pajak terima. Nah, situ berarti di bawah 60 juta silakan diisi. Nah, di poin 2 adalah pengurang. Silakan sesuaikan dengan apa yang tercantum di bukti pemotongan yang kawan pajak terima dari pemberi kerja. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajak ini merupakan PTKP, itu sebagai pengurang pajak yang merupakan hak dari setiap wajib pajak. Silakan dipilih berdasarkan kondisi kawan pajak sekalian. Dan tampilan sebelum itu adalah tampilan otomatis, silakan dipilih. Nah, ketika itu akan terlihat apakah masih ada kurang bayar atau lebih bayar di poin 7. Jika penghasilan kawan pajak di bawah PTKP, maka akan terjadi nihil. Namun jika penghasilan kawan pajak di atas PTKP, maka akan terjadi kurang bayar. Jadi ini akan sesuai dengan nilai yang kawan pajak sekalian
input di formulir 1770 SS. Begitu sudah yakin benar, maka kita lanjut ke bagian B, yaitu penghasilan final atau yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini maksudnya apa? Nah, penghasilan final ini mungkin kita contohkan, misalkan di tahun 2022 kawan pajak menerima hadiah undian. Jadi ada atas hadiah undian itu akan dikenakan PPh final, yang mana ketentuannya tergantung dari persyaratan undian tersebut, apakah ditanggung oleh pihak pemenang atau ditanggung oleh pihak penyelenggara. Nah, di sini silahkan dicantumkan berapa nilai atau mungkin perkiraan nilai. Kalau misalkan barang berarti perkiraan nilai, kalau misalkan uang tunai berarti nilainya berapa yang diterima. Silakan diinput, dan silakan diinput juga di bagian di kolom selanjutnya adalah pajak penghasilannya, PPh finalnya yang sudah dibayar atau disetor. Dan kalau untuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, berarti ini seperti misalkan kawan pajak di tahun 2022 menerima warisan atau menerima hibah atau menerima bantuan, maka di sini letak kawan pajak input berapa nilai warisan atau berapa nilai hibah atau bantuan yang kawan pajak terima. Dan jika ada PPh terutang atau yang dibayarkan, silakan kawan pajak input berapa jumlah PPh terutang atau kawan pajak kalian bayarkan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian C, yang mana di sini berisi tentang harta dan kewajiban atau mungkin harta dan hutang. Nah, di sini silakan kawan pajak nilai akumulasi keseluruhan harta dan hutang per kondisi 31 Desember. Jadi, misalkan kawan pajak mempunyai mobil atau rumah atau motor, silakan diinput akumulasi jumlahnya saja. Begitu juga dengan hutang yang kawan pajak punya di bank atau di lisensi yang kawan pajak ajukan. Tapi di sini kondisi per 31 Desember. Jadi misalkan kawan pajak di tahun 2022 ada menjual barangnya, berarti kan terjadi pengurangan aset. Jadi silakan dicantumkan sesuai dengan kondisi per 31 Desember. Begitu juga dengan hutang. Jadi hutang ini pasti tiap tahun kita akan bayar tiap bulan. Jadi tidak mungkin nilai hutang itu sama dengan pada saat kita hutang di awal. Jadi pasti akan terus berkurang. Jadi mohon dicantumkan sesuai dengan kondisinya per 31 Desember. Kemudian yang selanjutnya adalah pernyataan setuju atas isi dari pernyataan ini. Jadi jika kawan pajak sudah merasa yakin dan sudah merasa benar dengan pengisiannya, silakan diklik checklist setuju. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, pada tampilan ini akan tertampil secara ringkas status SPT 1770 SS yang akan kita kirim, di mana tercantum antara tahun pajak 2022, misalkan masa pajak berarti 2022, terus jenis SPT berarti nihil. Nah, untuk proses pengirimannya kita akan memerlukan kode verifikasi. Atas kode verifikasi tersebut kita klik di pojok itu permintaan kode verifikasi, maka akan dipilih akan dikirim kemana. Namun saya sarankan kawan pajak sebaiknya dikirim ke email yang kawan pajak terdaftar. Kemudian klik OK. Setelah itu kawan pajak bisa melihat di email terdaftar kawan pajak sekalian atas kode verifikasi tersebut. Silakan input di bagian kolom kode verifikasi, kemudian kirim SPT. Begitu status SPT berhasil terkirim, silahkan cek kembali email terdaftar. Seharusnya akan dikirimkan bukti penerimaan elektronik yang berisi tentang bukti bahwa kawan pajak telah melaporkan SPT tahunan 1770 SS. Jika memang belum terkirim, berarti kemungkinan pada saat pengiriman terjadi gagal. Mungkin silahkan melakukan pengiriman kembali dengan klik kirim SPT.
Pastikan mungkin koneksi internetnya stabil kawan pajak sekalian pada saat pengiriman SPT. Nah, kemudian kita lanjut terkait dengan tadi. Slide tadi kita sudah selesai dengan 1770 SS yang mana kita gunakan jika kawan pajak penghasilan brutonya dalam 1 tahun itu kurang dari 60 juta. Nah, untuk yang di sini 70S ini adalah perbedaannya ada di kawan pajak memiliki penghasilan brutonya lebih daripada 60 juta. Jadi pas waktu pilihan pertanyaan ketiga kita pilih tidak. Nah, ketika kita pilih tidak, maka akan tertampil pertanyaan selanjutnya. Formulir ini akan dibuat seperti apa? Apakah melalui formulir atau melalui panduan atau melalui dengan upload ISPT. Nah, untuk kali ini mungkin kita akan coba sampaikan mengenai panduan saja kawan pajak. Untuk formulir dan ISPT mungkin kita akan lakukan di lain waktu. Nah, kita cek melalui formulir maka akan sama seperti tampilan pada saat kita memilih 77 SS tadi. Kita pilih tahun pajaknya, kemudian kita klik berikutnya. Nah, perbedaannya di sini kawan pajak, pada saat kita pilih untuk yang 70S, kita akan langsung diminta untuk menginput bukti potong atau bukti pemungutan yang kawan pajak terima dari pemberi kerja. Jadi jika kawan pajak sudah menerima bukti potong atau bukti pungut dari pemberi kerja, silakan diklik kata tambah, kemudian silakan diinput sesuai dengan keterangan. Nah, kalau untuk kawan pajak mungkin sini agak bingung. Kalau untuk jenis pajak berarti kawan pajak pilih yang PPh pasal 21. Nah, untuk MPWP di sini kita pilih MPWP tapi tanpa tanda baca kawan pajak. Jadi silakan langsung pilih angka saja tanpa ada titik atau strip. Nah, jika MPWP-nya benar maka akan otomatis tertampil nama dari si pemberi kerja. Kemudian kita input nomor bukti pemotongan. Biasanya sih ada di atas tengah. Atas bukti potong. Ini tergantung dari format bukti potong yang kawan pajak terima. Silakan diinput nomor bukti pemotongannya lengkap dan silakan input di tanggal pembuatan. Yang tanggal pembuatan ini sudah pasti biasanya ada di pojok kanan bawah. Nah, untuk PPh yang dipotong biasanya akan muncul di poin terakhir di bagian PPh yang di PPh pasal 21 yang dipotong atau dipungut. Nah, di sini silakan diinput sesuai dengan bukti pemotongan. Nah, sekali lagi kawan pajak, untuk kita pemberi karyawan atau ASN itu biasanya sepanjang tidak ada penghasilan lain dari pekerjaan kita, maka seharusnya apa yang dipotong itu sesuai dengan apa yang kita terima. Jika sudah benar, silakan klik rekam. Setelah klik rekam, kita akan ke proses ke berikutnya. Nah, untuk proses berikutnya ini berbeda dengan yang 1770 SS. Atas kolom ini kan di 70 SS, kolomnya adalah penghasilan bruto. Nah, untuk yang di sini kita isikan adalah penghasilan neto. Jadi mungkin kawan pajak mungkin lebih teliti lagi nanti pada saat melihat bukti potong yang kawan pajak terima, mungkin cari di situ kolom yang ada tulisan penghasilan neto yang diterima. Nah, atas penghasilan nilai itu kawan pajak pindahkan ke sini. Kemudian di selanjutnya adalah penghasilan lainnya. Jika kawan pajak seperti tadi, apabila memiliki penghasilan lainnya, silakan diinput. Jika tidak, pilih tidak. Jika iya, akan diarahkan ke kolom lain untuk diisi jumlah penghasilan lainnya. Kemudian ada penghasilan dari luar negeri. Kemudian dari penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan final. Nah, jika kawan pajak selama tahun 2022 memperoleh penghasilan final dan bukan objek pajak, silakan pilih ya. Tapi jika tidak, silakan pilih tidak. Nah,
begitu tampilan berikutnya, ini adalah tampilan terkait harta. Untuk di kolom harta ini, jika kawan pajak di tahun sebelumnya melaporkan formulir 1770S dan menginput harta, maka sebaiknya kawan pajak mengklik tombol tersebut. Silakan tombol harta pada SPT tahun lalu, karena itu akan langsung terakumulasi harta yang kita input di tahun sebelumnya, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pengisian harta. Namun jika memang belum pernah menginput harta pada SPT tahun sebelumnya, maka silakan kawan pajak input dengan klik tambah. Nah, jika kawan pajak punya harta, tadi balik lagi punya harta dan sudah diinput di tahun sebelumnya, silakan klik tambah, klik SPT tahun lalu, harta pada tahun lalu, maka akan tertampil. Nah, silakan diedit jika misalkan di tahun 2022 kawan pajak menjual salah satu harta yang tercantum di situ. Namun jika tidak, silakan diklik selanjutnya. Nah, untuk memiliki tanggungan, berarti ini kawan pajak memiliki tanggungan yang berdasarkan PTKP kawan pajak sekalian. Jika memiliki tanggungan, diklik ya. Jika tidak, berarti tidak. Jadi misalkan di kawan pajak tadi mempunyai PTKP-nya K1, berarti kawan pajak memiliki ketanggungan, berarti klik ya. Tapi jika PTKP-nya adalah TK0, berarti memilih tidak. Nah, untuk setelah itu kita klik selanjutnya, maka akan tertampil tampilan untuk pembayaran zakat atau sumbangan. Nah, di sini kawan pajak perlu diingat bahwa yang diakui dari sisi perpajakan adalah sumbangan yang kepada badan amal zakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi mohon maaf kawan pajak, jika kawan pajak melakukan sumbangan kepada misalkan ke masjid sekitar, itu tidak bisa diakui sebagai pengurang pajak. Karena kalau kawan pajak melakukan sumbangan atau membayar amal zakat ke badan amal zakat yang ditetapkan oleh pemerintah, maka badan tersebut akan meminta MPWP kawan pajak sekalian dan akan diterbitkan bukti pembayaran amal zakat. Nah, bukti pembayaran amal zakat itulah yang akan menjadi bukti sebagai pengurang kawan pajak sekalian. Namun jika tidak, maka atas sumbangan yang kawan pajak lakukan tidak bisa diakui sebagai pengurang penghasilan kawan pajak sekalian. Kemudian setelah memang sudah yakin, kita klik selanjutnya. Nah, di sini akan tadi input PTKP kawan sekalian. Maka jika memang kawan sudah menikah, silakan diklik kawin. Jika belum, berarti silakan tidak kawin. Nah, jika memang sudah menikah, silakan diklik di bawahnya itu jumlah PTKP-nya. Di situ akan tercantum berapa ketentuan yang ada. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, akan terlebih di bagian bawah itu adalah atas pengembalian PPh Pasal 24 atas luar negeri. Jika kawan pajak menerima penghasilan dari luar negeri dan ada pengembalian, silakan diinput di menu tersebut. Silakan pilih ya dan masukkan nilainya. Jika tidak, berarti silakan pilih tidak. Nah, ini untuk selanjutnya ini adalah tampilan atas angsuran PP Pasal 25. Yang mana jika kawan pajak sekalian ada mengangsur atau ada membayar PP Pasal 25 setiap bulan, silahkan diinput. Memang kalau jika tidak, silahkan dilanjutkan ke tampilan berikutnya. Atas tampilan berikutnya ini merupakan rekap atau gambaran secara umum atas pengisian yang kawan pajak lakukan. Silahkan diperiksa kembali, disesuaikan dengan bukti potong yang kawan pajak sekalian punya. Jika memang sudah merasa yakin, maka silakan klik selanjutnya.
Nah, di sini kalau misalkan kawan pajak nihil maka akan 0. Tapi kalau misalkan ada kurang bayar, silakan diinput kekurangan pembayarannya. Nah, jika nihil berarti kita lanjut berikutnya, dan di tampilan berikutnya akan ada semacam surat pernyataan seperti halnya pada 1770 SS tadi sewaktu pengiriman SPT tahunan. Silakan diklik setuju dan kita lanjut ke berikutnya. Tampilan untuk pengiriman hampir sama dengan tadi tampilan 1770 SS, yang mana sini ada rincian secara ringkas bahwa terkait pelaporan kawan pajak sekalian, tahun pajak, masanya, terus statusnya. Nah, jika merasa sudah yakin seperti tadi, silakan klik untuk permintaan kode verifikasi. Kemudian silakan pilih email kawan pajak sekalian. Kalau untuk handphone, kalau kawan pajak memiliki pulsa silahkan dipilih, tapi kita sarankan sih ke email saja supaya lebih jelas. Ketika di email silahkan cek di email kawan pajak, kemudian silahkan input kode verifikasi yang ada, dikirim, kemudian kita klik kirim SPT. Jadi jika kawan pajak berhasil mengirim SPT, maka kawan pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik di email kawan pajak sekalian. Baik kawan pajak, untuk tambahan terkait dengan pemadanan NIK MPWP, jika kawan pajak masih belum melakukan pemadanan NIK MPWP melalui akun DJP online kawan pajak sekalian, mungkin kawan pajak bisa melakukan secara mandiri. Prosedurnya bersama seperti tadi. Ketika kawan pajak login akun DJP online, maka akan muncul di tampilan halaman depan. Kalau kita ingin pelaporan, akan kita pilih lapor. Namun jika kita ingin melakukan pemadanan, silakan klik profil. Nah, pada profil ini pastikan di status kawan pajak sekalian, apakah valid, perlu konfirmasi, atau perlu pemutakhiran. Jika statusnya sudah valid, maka kawan pajak sudah bisa menggunakan NIK kawan pajak sebagai pengganti MPWP nantinya. Namun jika statusnya masih perlu konfirmasi, maka siapkan KTP kawan pajak sekalian dan sesuaikan antara NIK, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir kawan pajak punya. Jika sudah sesuai, silakan lakukan ubah profil, dan jika memang ditemukan, maka silakan lakukan validasi. Nah, jika berhasil, maka statusnya akan berubah menjadi valid, dan NIK kawan pajak sekalian akan dapat digunakan sebagai login untuk DJP online nantinya. Nah, yang mungkin satu yang perlu dijadi perhatian adalah jika statusnya adalah perlu pemutakhiran kawan pajak. Nah, jika perlu pemutakhiran berarti kawan pajak perlu menghubungi KPP terdaftar. Karena ini bisa jadi antara data di DJP dengan data di Disdukcapil ada kecocokan datanya itu tidak akurat. Mungkin saja dari sisi nama, karena waktu pendaftaran awal kawan pajak mencantumkan nama lengkap, namun pas waktu update di Dukcapil, karena kawan pajak sudah kuliah dan menempuh pendidikan, maka ada gelarnya sehingga dicantumkan, maka pas waktu terjadi ini akan terjadi ketidakcocokan data. Atau mungkin juga di tempat lahir kawan pajak. Seperti kita tahu bahwa sebelumnya Bandar Lampung itu terbagi dari atas 3, yaitu Tanjung Karang, Teluk Betung, dan Makedaton. Mungkin pada saat waktu kita mendaftar MPWP, kita mencantumkan tanggal lahir kita Tanjung Karang atau mungkin Kedaton. Nah, sementara pas waktu kita update sudah berubah jadi Bandar Lampung, sehingga terjadi ketidakcocokan data di situ. Maka untuk hal ketidakcocokan data tersebut, kawan pajak perlu melakukan permintaan perubahan data ke KPP terdaftar. Mungkin silakan hubungi KPP terdaftar kawan pajak untuk melakukan perubahan data berdasarkan KTP terbaru kawan pajak punya. Kenapa seperti ini? Karena untuk pemadanan NIK MPWP sendiri, NIK MPWP itu ada batas waktu sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi ketika sudah lewat 31 Desember 2023, maka MPWP
sudah tidak bisa dipakai dan hanya bisa memakai NIK. Nah, mumpung kawan pajak saat ini melaporkan SPT tahunan, mungkin disekaliankan saja untuk melihat di profil kawan pajak sekalian apakah status NPWP-nya sudah valid atau belum. Jika belum valid, silahkan dicek apakah perlu konfirmasi atau perlu pemutakhiran. Jika perlu konfirmasi, mungkin langsung diinput saja data sesuai dengan KTP yang kawan pajak punya saat ini. Namun jika statusnya perlu pemutakhiran, sebaiknya kawan pajak menghubungi KPP terdaftar. Kenapa ini? Karena ini kan pelaporan ini kan setahun sekali. Jadi kemungkinan setelah kawan pajak lapor SPT tahunan dan tidak melakukan pemadanan, mungkin kawan pajak lupa nih. Sehingga nanti pas lapor tahun depan sudah lewat 1 Januari, kawan pajak mau login NPWP tidak bisa karena lupa di tahun sebelumnya melakukan pemadanan data NIK NPWP. Jadi sebaiknya mumpung kawan pajak melaporkan SPT tahunan saat ini, disekaliankan saja lakukan pemadanan NIK dan NPWP kawan pajak supaya nanti kedepannya tidak menemui kendala pada saat pelaporan SPT tahunan. Oh iya. Demikian penyampaian paparan atau penyampaian informasi kami. Jika mungkin ada kawan-kawan pajak yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom chat. Kepada ini Mbak atau Mas ya, Fafa Zohari. Apakah masih bergabung? Ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan Pak. Ini Bapak atau Ibu ya? Silakan ketik aja di kolom chat Pak. Oh ya, perlu disampaikan kawan pajak sekalian, untuk batas pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi itu paling lambat tanggal 31 Maret ya kawan pajak ya. Jadi kalau untuk tahun pajak untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2022 maka dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Oh, ada pertanyaan, gimana kalau ada yang nggak melaporkan SPT-nya selama beberapa tahun dan kemudian dia baru melaporkan SPT lagi. Nah, kalau untuk kasus ini sebaiknya kawan pajak itu akan melaporkan setiap tahun, maksudnya dilaporkan tiap-tiap tahunnya. Jadi tidak bisa digabungkan langsung ke satu tahun. Jadi misalkan dia tidak ada pelaporan di tahun 2018, 19, 20, 21, kemudian dan 2022 dia melaporkan. Nah, untuk pelaporan yang di tahun 2012 berarti dilaporkan tetap dilaporkan untuk tahun 2012, berarti dilaporkan saat ini. 2019 juga seperti itu, 2019, 2020 dan 2021. Jadi mungkin nanti akan dilaporkan satu persatu, tapi memang di saat ini. Jadi atas penghasilan yang diterima tidak bisa digabungkan ke pelaporan saat ini. Misalkan dia menerima penghasilan di tahun 2018 misalkan 30 juta, kemudian di 2019 30 juta, 20 30 juta, 2021 30 juta, kemudian dia ingin lapor di 2020 tapi digabung satu tahun, itu tidak bisa. Jadi sebaiknya dia dilaporkan, kan seperti tadi ada pilihannya pas di awal untuk pemilihan tahun pajak, maka untuk tahun 2018 silakan dipilih tahun 2018, diselesaikan pelaporannya, begitu selesai dan submit kirim, maka dilakukan lagi pelaporan untuk tahun 2019. Begitu selesai dilaporkan lagi tahun 2020. Jadi dilaporkan satu persatu atas pelaporannya itu, sehingga tidak bisa digabung untuk pelaporan tahun sebelumnya ke satu pelaporan tahun pajak. Jadi tetap dilaporkan satu persatu. Nah,
ini kawan pajak yang sering ditanyakan bahwa misalkan saya pegawai tapi sudah pensiun atau saya sudah berhenti dari bekerja, apakah saya wajib lapor SPT tahunan? Nah, kawan pajak sesuai dengan ketentuan sepanjang MPWP yang kawan pajak punya masih aktif, maka kawan pajak memiliki kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi sepanjang MPWP-nya masih aktif, silahkan dilaporkan SPT tahunan. Jadi kalau misalkan dia pensiunan, berarti coba dicek apakah penghasilannya di bawah 60 juta atau di atas 60 juta. Kalau di bawah 60 juta berarti pemilihannya 1770 SS. Kalau misalkan di atas berarti pemilihannya 70S. Begitu juga dengan lainnya. Nah, jika misalkan penghasilannya setelah dihitung di bawah PTKP, maka kawan pajak bisa mengajukan permohonan non efektif dengan untuk orang pribadi dengan melampirkan seperti mungkin kalau pensiun berarti SK pensiun, kalau berhenti dari bekerja berarti lampirkan surat pemberhentian kerja dari pemberi kerja. Nah, di situ akan kita lihat apakah penghasilannya di atas PTKP atau tidak. Jika memang di bawah PTKP, maka bisa diajukan permohonan non efektif sehingga ke depannya tidak ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi seperti saya tekankan tadi, sepanjang MPWP-nya masih statusnya aktif, maka ada kewajiban pelaporan SPT tahunan. Begitu juga dengan badan. Jika memang badannya tidak beroperasi, mungkin silakan ajukan permohonan non efektif, tapi dengan mungkin kalau memang dia tidak beroperasi, ajukan dengan melampirkan surat keterangan mungkin dari pemerintah setempat, kelurahan atau kecamatan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut, misalkan atau toko tersebut atau kantor tersebut sudah tidak beroperasi mulai sejak kapan. Jadi itu sebagai dasar untuk pengajuan permohonan efektif untuk badan. Nah, ini kalau untuk nanya bikin PKP baru sampai dengan e-faktur, nah ini mungkin kawan pajak bisa Pak Cecep ya, Cecep Arianto. Kita kan ada kelas pajak Pak untuk terkait ini, mungkin ada kalau tidak salah ada di minggu ke-3 terkait SPT masa PPN. Mungkin kawan pajak Pak Cecep bisa join atau gabung ke situ untuk menanyakan terkait ini supaya lebih spesifik kalau terkait PPN-nya Pak. Mungkin bisa cek di postingan kami, di situ ada jadwal kelas pajak online. Mungkin bisa dicek apa yang mana yang sesuai. Jadi kalau saya tidak salah untuk PPN kita ada di minggu ke-3 bulan Februari. Mungkin Bapak bisa join ke situ, silakan disimak. Jika memang ada yang masih ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kelas pajak tersebut. Nah, seperti tadi, kalau misalkan suami ikut forex tapi brokernya ada dari luar negeri dan ada dari dalam negeri. Nah, tadi kawan pajak seperti tadi kan ada menu untuk penghasilan dari luar negeri. Nah, silakan dicek dulu di lembar. Saya kurang tahu kalau broker ini apa ya sebutan untuk lembaran apanya. Silakan dicek berapa jumlahnya, dan kalau ini berarti kan dalam bentuk valuta asing ya. Nah, berarti harus dikonversi dulu ke rupiah. Nah, kurs yang dipakai adalah kurs Menteri Keuangan per 31 Desember. Jadi mungkin cek di pajak.go.id terkait di menu kurs Menteri Keuangan. Jadi yang dipakai itu jika misalkan terima sebesar 100 US dollar. Nah, itu tidak bisa dicantumkan 100 US dollar. Seharusnya dirupiahkan terlebih dahulu. Maka yang dipakai adalah kurs Menteri Keuangan per 31 Desember karena untuk perolehan itu adalah per 31 Desember. Silakan mungkin Ibu Mei bisa cek di situs kami di pajak.go.id di menu kurs Menteri Keuangan. Cari di situ yang jangka waktunya di 31 Desember. Nah, silakan dicari untuk 1 dolar US itu berapa rupiah menurut aturan pajak. Nah, setelah dapat baru dimasukkan ke SPT tahunannya berapa jumlah PPh-nya, berapa PPh yang terutang. Begitu, Bu. Jadi kita tidak bisa masukin plug-plug jumlah US dollarnya atau valuta asingnya. Jadi harus dikurskan dulu ke rupiah, yang mana
kursnya itu sesuai dengan ketentuan keputusan Menteri Keuangan. Jadi tidak bisa memakai kurs secara umum. Nah, itu pun harus kursnya per 31 Desember 2022 kalau untuk pelaporan SPT tahunan 2023. Ada lagi kawan pajak yang ingin bertanya terkait pelaporan SPT tahunan? Nah, ini ada Pak. Pengen belajar langsung tapi kantor pajak ramai selalu ya. Itu maaf ini Mbak Fafa ya. Ya seperti saya sampaikan tadi, kita ada kelas pajak, Mbak, atau kawan pajak. Jadi mungkin bisa dicek di postingan IG kami, itu ada situ kelas pajak kami. Jadi misalkan ingin belajar terkait pajak mungkin ini bisa disesuaikan karena kita ada tiap minggu di setiap hari Kamis, tinggal dilihat yang mana kawan pajak ingin join. Apakah ingin terkait pelaporan SPT tahunan orang pribadi atau pelaporan SPT masa 21 atau pelaporan SPT masa PPN atau pelaporan SPT masa PPh Badan. Jadi silakan kawan pajak silakan daftar dan join sesuai dengan kelas yang ingin diikuti. Jadi memang sih untuk sekarang memang agak sekarang masa pelaporan, jadi mungkin kantor pajak mulai ramai sampai dengan April. Jadi misalkan ingin belajar pajak, kita telah membuka kelas pajak online, jadi tidak perlu datang ke kantor pajak, silakan daftar dan join melalui Zoom. Gitu, Mbak Fafa. Ada lagi yang ingin bertanya kawan pajak yang hadir di sini? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan lagi terkait pelaporan SPT tahunan orang pribadi? Baik kawan pajak, mungkin perlu saya sampaikan kembali bahwa kami telah membuka kelas pajak online di setiap hari Kamis dan live IG ini akan kami jadwalkan setiap hari Jumat sore mulai pukul 4 sore. Jadi misalkan kawan pajak butuh informasi terkait perpajakan, silakan bisa mencek akun kami, postingan kami khusus untuk kelas pajak. Kita akan sudah menjadwalkan kelas pajaknya setiap minggu, temanya berbeda-beda. Silakan dilihat postingan kami. Jika memang kawan pajak butuh informasi terkait perpajakan, silakan diikut join sesuai dengan kebutuhan kawan pajak sekalian. Nah, untuk live IG juga akan diadakan secara rutin setiap hari Jumat jam 4 sore dengan topik dan tema terkait perpajakan yang berbeda setiap minggunya. Mungkin untuk live IG sore ini dapat saya akhiri. Terima kasih atas atensi dan perhatian dan kehadiran kawan pajak sekalian pada kegiatan live IG ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.